Dalam menyikapi hari raya keagamaan, umat Islam sudah punya panduan, ya. Lakum dinukum waliyadin. Silakan. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah menjelang akhir tahun miladiyah. Akhir tahun miladiyah ini bulan Desember. Kalau penanggalan Hijriyah kita berada di bulan Rabiul Akhir. Di dalam Al-Quran Allah menyebut atau mengisahkan banyak sekali ayat-ayat Al-Quran tentang kisah-kisah para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul itu yang terkenal, yang diungkapkan kisahnya dalam Al-Quran kurang lebih ada 25 nabi dan rasul. Tapi yang paling banyak diungkapkan kisahnya, perjuangannya dalam rangka meluruskan dakwah risalah tauhid dari Allah Subhanahu wa taala itu ada 5 orang rasul. 5 orang rasul inilah yang disebut dengan Rasul Ulul Azmi, yaitu rasul yang memiliki kekuatan tekad, kekuatan massa, kekuatan hujjah, kekuatan mukjizat, sekaligus juga pengaruhnya bagi umat manusia sangat besar. Yaitu Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim yang kedua, lalu kemudian Nabi Musa, yang keempat Nabi Isa, dan yang kelima adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau Nabi Nuh umatnya sedikit, banyakkan binatang yang ikut Nabi Nuh selamat naik bahteranya. Ya. Kalau Nabi Muhammad jelas umatnya paling banyak, ya, umatnya, pengaruhnya, mukjizatnya luar biasa. Ya, maka Nabi Nuh dengan Nabi Muhammad ini sering kali di dalam Al-Quran itu disebutkan wahayna ilaika wa wahayna ila Nuh, ya, kepada engkau dan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Yang berikutnya adalah Nabi Ibrahim, karena beliau ini disebut dengan Abul Anbiya. Nah, 3 orang Nabi ini, Ibrahim, Musa dan Isa, ini sering disalahpahami oleh umat manusia, terutama terjadi klaim tentang otoritas dan validitas agama yang ada di atas muka bumi ini, di mana kaum Yahudi mengatakan Ibrahim itu adalah orang Yahudi, orang Nasrani mengatakan Ibrahim itu juga adalah orang Nasrani. Maka dibantah oleh Allah di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam surah Ali Imran ayat 67, maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim itu bukan Yahudi, dia ada jauh sebelum datangnya umat Yahudi. Ibrahim juga bukan Nasrani, karena beliau adalah jauh datang hadir sebelum adanya Nasrani. Tetapi Ibrahim itu Allah menegaskan kana hanifan musliman. Beliau adalah nabi yang hanif, yang lurus, yang muslim, yang berserah diri kepada Allah, wa ma kana minal musyrikin, dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu, tidak pernah menjadi bagian dari orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat kisah Nabi Ibrahim dalam Al-Quran cukup banyak, ada kurang lebih 200-an ayat. Ya, Nabi Isa kisahnya juga sangat banyak, kurang lebih sekitar 200-an, 300-an ayat. Tapi yang lebih banyak lagi adalah Nabi Musa alaihissalam. Ini sosok nabi-nabi ini kenapa banyak kisahnya dalam Al-Quran? Ya, ayatnya begitu banyak dalam Al-Quran karena sering disalahpahami, dan Al-Quran meluruskan, ya, kesalahpahaman, kekeliruan umat-umat beragama ini dalam mendudukkan, memposisikan 3 nabi yang agung, yaitu Nabi Ibrahim, Musa, dan Isa alaihissalam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bicara bulan Desember ini bulan Nabi Isa alaihissalam, sering dikaitkan dengan sosok Nabi Isa alaihissalam. Bagaimana Al-Quran memandang? Ya, Al-Quran memandang Nabi Isa alaihissalam ini sangat lengkap. Kisahnya itu ada dalam banyak surat dalam Al-Quran, tapi yang paling inti surat kisah Nabi Isa ini ada di dalam surah Ali Imran, lalu kemudian surah An-Nisa, kemudian surah Al-Maidah,
Lalu yang kelima, yang keempat adalah surah Maryam, pungkasnya, puncaknya tentang Nabi Isa ini ada di dalam surah Maryam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Al-Qur'an memandang Nabi Isa alaihissalam? Ya, dilihat mulai dari ayat 45 surah Ali Imran. Ketika Allah mengatakan awal kelahirannya Nabi Isa ini sering disalahpahami oleh umat beragama. Idz qalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhul Masih Isa ibnu Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa minas shalihin, dan seterusnya sampai Allah berbicara tentang apa saja mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Isa alaihissalam sebagai bukti kebenaran dia datang dari Allah Subhanahu wa taala. Anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum min at-tini ka hay'ati at-tayri fa anfukhu fihi fayakunu tayran bi idznillah wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta bi idznillah wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum inna fi dzalika laayatan lakum. Subhanallah. Nabi Isa kelahirannya sangat unik. Nabi Isa ini tidak ada ayahnya karena Maryam ini tidak pernah menikah. Bukan berarti tidak pernah menikah lalu sering berzina, nauzubillah. Nah, itu yang dituduhkan oleh Yahudi. Karena melihat ya kelahiran Isa ini tanpa ayah, Yahudi menuduh Isa ini adalah anak haram, anak hasil perzinahan. Ya, itu tuduhan Yahudi itu ada di dalam surah Maryam. Ya, perkataan mereka yang sangat keji kepada Maryam itu disebutkan di dalam surah Maryam. Ya, luar biasa Al-Quran ini kalau bicara toleransi menjelaskan nama ibunya Nabi Isa saja dengan surah. Ya, nama keluarga besarnya Isa mulai dari kakeknya, ibunya sampai Nabi Isa itu menjadi nama surat Ali Imran. Ali Imran itu keluarganya Isa alaihissalam. Ya, semua dikupas secara rinci, supaya apa? Membersihkan kesalahpahaman, ya. Menepis berbagai macam syubhat yang melekat atau yang dilekatkan, yang disematkan kepada sosok Nabi yang agung, Nabi Isa alaihissalam. Kenapa? Karena Nabi Isa punya salah satu tugas pokoknya itu seperti yang pernah saya sampaikan di sini kemarin, adalah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Muhammad. Salah satu tugas pokok Nabi Isa sebagai utusan Allah adalah memberikan kabar gembira tentang Nabi akhir zaman yang hadir setelah Nabi Isa ini yang bernama Ahmad. Maka Allah membersihkan nama Nabi Isa ini dengan sebaik-baiknya. Ya, tidak ada keraguan-keraguan di dalam sosok Nabi Isa ini. Maka disebut situ peristiwa kelahirannya Nabi Isa alaihissalam dalam surah Ali Imran ayat 45 sampai ayat 60. Ya, dengan segala macam mukjizatnya, dengan segala macam kelebihannya. Apa di antara mukjizatnya Nabi Isa? Ya, anni akhluqu lakum minat-tin ka hay'atit tayr. Aku bisa ya membuat tanah yang digambar serupa burung, lalu aku tiup tanah itu lalu menjadi burung makhluk hidup beneran dengan izin Allah. Ya. Nah ini. Kemudian aku bisa menyembuhkan orang bisu, ubriul akmah wal abras, orang penyakit kusta, wa uhyil mauta biidznillah, dan menghidupkan orang yang sudah mati dengan izin Allah. Jadi semua itu dengan izin Allah, bukan semata-mata kemampuannya Nabi Isa. Itu semua dengan izin Allah. Allah yang perintahkan. Ya, dan Allah yang menyembuhkan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum. Aku bisa mengetahui apa yang kalian makan. Ya. Kita nggak tahu teman kita mau makan apa, atau yang beda misalnya nggak pergi bersama-sama ke warung, ke kantin, kita nggak tahu dia makan apa. Tapi kalau yang
sama pergi ke kantin dengan kita, kita tahu dia makan bareng kita ke sana. Tapi kalau yang tidak tahu. Nah, Isa itu tahu apa yang kita makan, apa yang disimpan di dalam rumah, berapa berangkas yang kita punya, ya, berapa kepok uang kita, ya, berapa emas kita, itu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Nah, lalu kemudian Allah membersihkan nama Nabi Isa ini, ya, dalam proses apa? Persoalan ketika beliau wafat. Jadi ketika lahir, ya, ketika lahir ini ada misteri. Lalu kemudian dibersihkan oleh Allah misteri kelahirannya Nabi Isa dengan mengatakan inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turab tsumma qala lahu kun fayakun. Jadi kun fayakun dalam Quran itu cuma dua, buat Allah ciptakan Nabi Adam dan buat Allah ciptakan Nabi Isa. Adalah, jadilah, maka jadilah barang itu. Allah katakan itu, istilah kun fayakun itu untuk dua kelahiran atau penciptaannya Nabi Adam dan Nabi Isa alaihissalam. Ya, Adam lebih menakjubkan lagi, nggak ada bapak, nggak ada ibu, bisa lahir dari mana? Ya. Kalau Nabi Isa cuma nggak ada bapaknya doang, ibunya ada, wasilahnya ada, tinggal Allah tiupkan, Allah taruh, entah seperti apa model sperma yang ditaruh di situ. Wallahu a'lam. Ya, dan Allah tiupkan ruh di situ. Jadilah bayi yang bernama Isa ibnu Maryam. Tapi Nabi Adam lebih dahsyat lagi, nggak ada bapak, nggak ada emak, nggak ada sebab, itu tanah doang. Ya, ditiup sama Allah jadi kun fayakun. Jadi nggak usah menganggap itu sesuatu yang berlebihan. Oh, ini hebat nih, mujizat nih. Kalau gitu dia ditiup sama Tuhan, berarti dia ruhnya Allah, dia jadi anak Tuhan. Ya, nggak bisa begitu. Allah sudah tetapkan inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turab tsumma qala lahu kun fayakun. Ada bahkan yang menakjubkan lagi apa? Keluar makhluk hidup dari benda mati. Ya. Seperti tadi Nabi Isa mujizatnya itu apa? Bisa membuat burung, makhluk hidup burung itu keluar dari apa? Dari tanah. Ya, dia gambar keluar, ditiup jadi tanah. Itu kan menakjubkan juga. Ya. Nggak ada bapak ibunya nih burung, tanah. Ya, Nabi Soleh itu gunung batu, ya, gunung batu digambar bentuk onta, atas izin Allah keluar makhluk hidup itu, onta hidup beneran dari batu, bayangkan. Nalar kita sampai kan. Dan onta itu makan seperti unta-unta yang lain, dia kencing seperti unta yang lain, dia mengeluarkan air susu seperti unta yang lain. Kau bayangkan, makhluk hidup tapi keluar dari batu. Apa yang tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Semuanya mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tidak perlu kita makanya Al-Quran menekankan itu. Jadi peristiwa kelahiran Nabi Isa dibersihkan, ya, misterinya. Ketika beliau mendakwahkan juga dibersihkan, ya, bahwa ini tugasnya adalah untuk membenarkan kitab Taurat dan memberikan kabar gembira tentang lahirnya Nabi di akhir zaman, yaitu yang bernama Ahmad, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saat ketika beliau wafat, ya, ketika di akhir hayatnya, kehidupannya juga diliputi oleh misteri. Yahudi bangga mengatakan kamilah yang membunuh Al-Masih Isa putra Maryam. Ya, sebagaimana disebutkan dalam ayat 157 surah An-Nisa. Wa qaulihim inna qatalna al-Masiha Isa bin Maryam. Kamilah yang telah membunuh Isa putra Maryam Al-Masih itu. Ya, sementara karena dianggap Yahudi telah membunuh itu, ya, lalu oleh umat Kristiani dianggap itu sebagai penebusan dosa, dia mati di tiang salib. Tapi Al-Quran tidak membenarkan teori kedua-duanya, baik yang dianggap oleh Yahudi maupun Nasrani. Allah mengatakan apa? Wa ma qataluhu, tidaklah mereka berhasil membunuh Isa putra Maryam. Wa ma salabuhu, bunuh aja nggak bisa, apalagi disalib, enggak. Walakin subbihalahum, tetapi yang mati, ya, dibunuh oleh mereka dan
disalib oleh Yahudi itu adalah siapa? Orang yang wajahnya dan fisiknya diserupakan oleh Allah dengan Nabi Isa putra Maryam. Itulah keyakinan umat Islam yang dijelaskan, ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya, jadi anggapan Yahudi kita yang membunuh, enggak. Lalu anggapannya satu lagi yang menganggap ini matinya itu sebagai apa, bentuk penebusan dosa, dia untuk menjadi penebusan bagi dosa seluruh umat manusia, itu juga tidak, bukan itu. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan walakin subbiha lahum. Ya, kenapa demikian? Karena Allah ingin di dalam surat Ali Imran itu mengatakan apa? Idz qalatil malaikatu ya Isa ibn Maryam inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya, Bapak Ibu dirahmati Allah. Allah mengatakan kepada Isa putra Maryam, qala Allah ya Isa inni mutawaffika, sungguh aku mewafatkanmu. Apa arti wafat di situ? Mengakhiri kehidupannya di dunia. Kok bukan dalam arti wafat mati secara normal Pak Ustadz? Dicabut nyawanya, kemudian ada jasadnya, lalu kemudian entah disembunyikan di mana, lalu dikuburkan. Tidak. Dalam konsep Al-Quran, Nabi Isa itu tidak wafat dalam hidupnya, bukan dicabut nyawanya lalu dikuburkan. Al-Quran mengatakan mewafatkan di situ maknanya dikaitkan dengan apa? Kata berikutnya yang mengatakan warafi'uka ilayya, mengangkat engkau kepada, mengangkatnya ke langit. Artinya kehidupan Isa putra Maryam itu diakhiri oleh Allah, kehidupannya di dunia diangkat ke langit dan dia mengalami kehidupan yang lain, tidak seperti manusia pada umumnya di dunia. Nah, itu penjelasan para ulama yang tafsir, terutama di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengatakan Nabi Isa ini diangkat ke langit, dia hidup ya sampai hari akhir zaman, dan kemudian Allah perintahkan Nabi Isa yang turun lagi ke bumi untuk apa? Menumpas Dajjal dan untuk menolong agama Islam. Itu sebagaimana dijelaskan dalam hadis-hadis ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata mutawafika itu dikaitkan dengan ayat warafi'uka ilayya dan hadis-hadis Nabi yang lain bahwasanya Isa itu diangkat ke langit, dia hidup di sana dalam bentuk kehidupan yang tidak kita tahu ya substansinya, dan dia melihat ya hidup seperti manusia pada umumnya, tapi hidupnya di alam yang berbeda, bukan seperti hidup kita di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itulah keyakinan umat Islam. Makanya Nabi Isa mengatakan di dalam surat Maryam, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Allah mengatakan doanya Nabi Isa itu, permohonannya Nabi Isa itu apa? Ya Allah, semoga keselamatan Engkau berikan kepadaku pada hari ketika aku dilahirkan. Kenapa Nabi Isa minta keselamatan pada hari dia dilahirkan? Karena banyak tudingan-tudingan miring negatif terhadap kelahirannya Nabi Isa. Maka dia minta diselamatkan dari macam-macam tudingan dan fitnah-fitnah itu. Wa yauma amutu, ya Allah berikan aku keselamatan pada hari ketika aku mati. Engkau angkat ke langit. Nah, memang itu peristiwa wafatnya atau kematiannya dalam tanda petik Nabi Isa itu menjadi kontroversi bagi umat Yahudi dan Nasrani. Ya. Dan Allah memberikan penegasan bukan dua-duanya, tapi ada bentuk yang lain. Maka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada alasan bagi umat manusia ini untuk melakukan hal-hal yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yauma ub'atsu hayya. Nah, menarik Al-Qur'an. Nabi Isa mengatakan, ya Allah selamatkan aku, berikanlah aku keselamatan pada hari ketika aku dibangkitkan nanti di hari kiamat. Nabi Isa mati, iya matinya nanti setelah kiamat datang. Kan di akhir zaman turun atas perintah Allah menumpas Dajjal, menolong agama Islam, ya mematahkan kayu salib dan membunuh banyak babi dan sebagainya. Lalu datang hari kiamat, beliau mati. Nah, jadi matinya itu nanti.
Lalu nanti dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala seperti kita semua dibangkitkan dari alam kuburnya. Nah, dia minta keselamatan ketika dibangkitkan. Bagaimana minta keselamatan? Allah sudah berikan beliau keselamatan ketika hari lahirnya, dibersihkan dari berbagai macam fitnah. Allah berikan keselamatan kepada Nabi Isa pada saat dia dalam tanda petik diwafatkan dalam kehidupan yang lain dengan dibersihkan dari berbagai macam fitnah seputar kematiannya. Dan yang ketiga minta diselamatkan pada saat dia dibangkitkan nanti. Bagaimana? Inilah apa yang terjadi dialog antara Allah dengan Nabi Isa di dalam surah Al-Maidah. Al-Maidah 116, 117, 118 baca. Luar biasa dialognya antara Allah dengan Nabi Isa. Kapan? Di hari kiamat, di padang mahsyar nanti. Ya, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi Isa, "Ya Isa bin Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah?" Wahai Isa putra Maryam, apakah benar engkau telah mengajarkan kepada manusia jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Qala subhana. Isa mengatakan, menjawab, Maha suci engkau ya Allah. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi. Ya, ani'budullaha rabbi wa rabbakum. Maha suci engkau ya Allah, tidak mungkin aku mengatakan, ya, tidak mungkin ma yakunu li an aqula ma laysa lak bihaqqin kuntu qultu faqad alimta. Aku tidak akan mengatakan, mengajarkan kepada umatku apa yang tidak aku ketahui ilmunya dari engkau. Kalau aku mengatakan itu, engkau pasti telah mengetahuinya. Sebab apa? Ta'lamu ma fi nafsi. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Innaka ta'lamul ghuyub. Sungguhnya engkau ya Allah adalah Tuhan yang maha mengetahui semua perkara gaib. Ma qultu lahum. Ayat berikutnya 118. Tidaklah aku katakan kepada mereka illa ma amartani bihi, kecuali apa yang kau perintahkan kepadaku untuk diajarkan kepada umatku, ani'budullaha rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah, Tuhan satu-satunya, Tuhan kalian dan Tuhan aku yang aku sembah. Ya. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Aku menjadi saksi kepada mereka selama aku masih hidup. Aku bisa ngontrol, aku bisa ngawasi. Gak mungkin aku menyeleweng dari ajaranmu ya Allah. Kalau ada dari umatku, murid-muridku yang menyeleweng, pasti aku akan hukum dia. Wa kuntu alaihim syahid, itu maknanya aku yang menjadi saksi atas mereka. Falamma tawaffaitani, tapi ketika engkau wafatkan aku, engkau angkat aku ke langit, kunta antar raqiba alaihim. Engkaulah ya, yang langsung mengawasi perbuatan tindak tanduk mereka. Bapak Ibu rahmati Allah, maka dalam konsep Al-Quran ya, Nabi Isa dan pengikutnya Nabi Isa yang disebut dengan Hawariyun yang setia itu tetap menganggap Isa itu adalah seorang Nabi dan Rasul, kalimatullah, ruhullah, tapi tidak menjadikan Nabi Isa itu sebagai Tuhan. Kapan Isa baru menjadi Tuhan? Ya, tahun 325 Masehi, setelah wafatnya Nabi Isa, kurang lebih 3 abad, dalam konsili Nikea. Itu dalam sejarah peradaban agama-agama itu disebutkan ada konsili ijma, ya, para pendeta dari seluruh dunia, terutama dari dunia barat dan timur, ya, berkumpul di Nikea. Nikea itu wilayah yang sekarang masuk dalam Republik Turki, ya, di tepi kota, tepi pantai dekat Laut Aegean, ya, berkumpul. Nah, disitulah mereka voting. Ya, pendeta Nasrani yang mengakui Isa adalah putra sebagai Nabi dan Rasul, kalimatullah ruhum minhu, itu kalah suara. Ya, yang dominan itu karena prakarsa Konsili Nikea itu dikendalikan sepenuhnya oleh Kaisar Konstantin. Kaisar Konstantin ini yang menjadikan Kristen itu sebagai agama resmi Romawi. Ya, dia yang mengendalikan itu, dan kelompok-kelompok pendeta ini yang kemudian menguasai mayoritas atas kendali Kaisar Konstantin ini. Akhirnya sampai pada voting
dimenangkan oleh kelompok yang mengatakan bahwasanya Isa itu adalah satu oknum dari 3 oknum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia sebagai anak Tuhan dan Tuhan itu sendiri. Nah, disitulah baru ditetapkan. Ya. Kapan itu? Ditetapkanlah hari kelahiran dan sebagainya. Seperti yang sekarang kita ketahui bersama. Nah, ini fakta sejarah. Ya, kita bukan ingin mencampuri urusan agama lain, tidak. Kita bicara tentang Al-Quran, bagaimana Al-Quran itu ternyata tepat, ya, sesuai dengan fitrah, sesuai dengan tauhid, dan itu juga terjadi dalam sejarah. Apa yang diungkapkan Al-Quran, perdebatan mereka tentang ketuhanan Isa Al-Masih, itu juga seperti yang ada dalam sejarah kita ketahui, dan Al-Quran tetap berpegang teguh, ya. Ketika Nabi Muhammad SAW, ya, didatangi oleh para rombongan pendeta Kristen dari Najran. Najran itu sekarang bagian salah satu kota di Saudi Arabia. Dulu pusat Kristen, tapi sekarang tidak. Ya, sejak Nabi Muhammad, ya, berkuasa di Madinah itu tidak ada lagi. Tidak boleh ada Kristen dan Yahudi di wilayah Jazirah Arab. Ya, maka Nabi diajak untuk menerangkan tentang, berdialog tentang ketuhanan Isa Al-Masih. Maka Allah turunkan ayat-ayat dalam surat Ali Imran itu dari 45 sampai 60, dan ujungnya itu adalah perdebatan itu, ya, mereka tidak mau mengalah, tidak mau menerima kebenaran, akhirnya mubahalah. Maka turunlah ayat tentang mubahalah. Ya, qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin nadu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa nisa'akum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Turunlah ayat tentang mubahalah. Nabi menantang para pendeta Kristen dari Najran itu untuk, ya, panggil anaknya, panggil istrinya, panggil orang-orang terdekatnya, ya, kalau mereka tidak mau menerima kebenaran, mereka akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dirahmati Allah. Tetapi itu bukan berarti Islam ini memaksa orang untuk masuk ke dalam agama Islam. Islam itu tugasnya, Rasulullah tugasnya adalah menyampaikan. In alaika illal bala. Sampaikanlah. Soal dia mau terima atau tidak bukan urusan kita. Ya. Sampaikan. Soal terima tidak terima bukan urusan kita. Nah, hebatnya Islam ini mengajarkan toleransi itu, ya, mengatakan bahwasanya fakta adanya banyak keyakinan, banyak agama itu menjadi fakta yang tidak bisa dibantah. Meskipun kalau Allah mau menjadikan manusia ini hanya mengikuti satu agama saja. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah. Kalau Tuhanmu berkehendak, wahai Muhammad, akan Dia jadikan semua manusia ini satu agama saja, mengikuti satu. Tapi tidak. Wala yazaluna mukhtalifin. Allah memang agamanya satu saja yang Dia turunkan, tapi manusia ini maunya berbeda-beda. Jadi kenapa muncul banyak agama? Dalam teori Al-Quran, banyaknya agama, beragamnya agama itu karena apa? Kehendak manusia, bukan kehendak Allah. Allah kehendaknya cuma satu, yaitu innad dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Tapi manusia maunya berbeda-beda, ya silakan. Bagaimana tanggung akibatnya? Nanti di akhirat Allah akan mengadili, Allah akan menghakimi itu semua. Tugas manusia, tugas Rasul bukan mengadili, bukan menghakimi dan mengeksekusi orang yang berbeda agama dengan kita di dunia. Itu urusan Allah nanti. Tugas kita adalah bagaimana menjaga kehidupan ini berjalan dengan baik, terjaminnya rasa keamanan, rasa keadilan dengan baik. Maka Allah perintahkan kepada Rasul umat Islam, la yanhakumullah. Ingat prinsip toleransi. Rambu-rambunya toleransi itu ada dalam surah Al-Mumtahinah ayat 8 dan 9. La yanhakumullah. Allah tidak melarang kalian. Ya. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada tetangga non-muslim, berbuat baik kepada bos yang non-muslim, berbuat baik kepada teman-teman kita yang non-muslim, dan berlaku adil kepada mereka. Jadi perintah itu berlaku adil dan berbuat baik. Allah nggak pernah larang, malah itu diperintahkan. Ya. Selama mereka tidak memerangi kamu dengan motif agama dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian, berbuat baiklah kepada mereka dan berbuat adillah kepada mereka.
Sampai pun kalau non muslim ini, orang kafir ini memerangi kalian karena alasan agama atau mengusir kalian dari tanah kelahiran kalian dan menolong musuh-musuh untuk menghancurkan kalian, Allah melarangnya apa? Innama yanhakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa zaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum. Yang Allah larang kepada orang kafir yang jahat, ini disebut dengan kafir harbi yang memerangi umat Islam. Yang Allah larang itu bukan berbuat baik, bukan. Yang Allah larang itu berwala antawallauhum, ya. Yang Allah larang bagi kalian untuk memperlakukan orang-orang kafir harbi itu adalah antawallauhum, jangan kamu jadikan dia sebagai wali. Artinya apa wali itu? Jangan jadikan dia sebagai pemimpin, jangan jadikan dia sebagai sekutu, jangan jadikan dia sebagai pelindung, jangan sebagai teman dekat. Ya, itu antawallahu. Itu yang dilarang. Tapi berbuat baik boleh tetap. Kepada orang jahat saja kita diperintahkan oleh Allah untuk tetap berbuat baik kepada dia. Adil kepada dia. Jangan sampai mengurangi hak-haknya dia. Itu hebatnya Islam itu. Jadi toleransi ini bagian dari akidah. Itu perintah langsung dari Allah. Ya, Nabi mengatakan apa? Man adza dzimmiyan faqad adzani. Siapa yang menyakiti orang ahlul zimmah, ya, orang ahlul kitab yang berdamai dengan umat Islam, ya, maka dia sungguh telah menyakiti aku, kata Rasulullah. Wa man adzani fa ana khasmuhu yaumal qiyamah. Dan siapa orang yang menyakiti aku, maka dia akan menjadi musuhku, lawanku nanti di hari kiamat. Ya, dia akan berhadapan dengan Rasulullah SAW. Rasulullah akan menuntut, ya, orang ini untuk diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia menyakiti orang kafir ahli zimmah selama hidupnya di dunia. Nah, ini maka itu ajaran Islam. Kita yang namanya umat Islam, negeri muslim, mayoritas muslim, ya, hampir tidak ada kita mendengar non muslim ini sebagai korban intoleransi. Yang ada orang Islam kalau minoritas di tengah orang kafir mayoritas, kita jadi korban terus. Korban intoleransi yang banyak orang Islam. Ya, jadi korban terorisme, korban radikalisme non-muslim. Ya, ada radikalisme Hindu, ada radikalisme Buddha, ada radikalisme Yahudi. Ya, di Palestina itu radikalisme Yahudi, tapi nggak bilang radikal. Kalau orang Islam dikit-dikit aja dibilang radikal. Ya, orang Hindu, ya, di India radikal banyak, ya, yang Buddha radikalisme ada di Myanmar, ya, radikalisme komunis apalagi ada di Uighur. Ya, kita nggak bilang dia radikal, tapi kalau umat Islam jadi korban ini disebut radikal. Nah ini, jadi dalam Islam itu sejarah itu membuktikan bagaimana ketika Islam memimpin itu tidak pernah menzalimi non Muslim, ya, baik itu dia minoritas. Rasulullah memperlakukan Kristen Najran dengan baik, memperlakukan Yahudi dengan baik sebelum mereka berkhianat, ya, melanggar janji, melanggar perjanjian Madinah, mereka diperlakukan dengan baik oleh Rasulullah. Ya, tapi karena mereka berkhianat kepada negara, mereka bersekutu, bersekongkol dengan musuh Islam, dengan orang-orang musyrikin Makkah, ya, memerangi Nabi, ya, ketika perang Ahzab, perang Khandaq, maka setelah itu Nabi, ya, melakukan perhitungan, ya, karena jadi Yahudi itu dieksekusi oleh Nabi SAW bukan karena beda agama. Salah kalau ada orang mengatakan, oh Islam itu memerangi non Muslim karena beda agama. Bukan karena beda agama, tapi karena kezalimannya, karena dia melakukan udwan, agresi terhadap umat Islam, pengkhianatan kepada kaum muslimin, kepada negara Islam, maka mereka dihukum sebagaimana hukuman di negara-negara modern. Kalau ada kelompok-kelompok separatis, kelompok bersenjata yang melawan negara, ya harus dihukum mati. Ya, nggak boleh dikasih ampun. Ya, separatis mau dikasih ampun, dibaik-baikin, ya nggak bisa. Ya, namanya separatis angkat senjata melawan negara, itu harus dihukum mati. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada orang Yahudi di Madinah. Ya, nah, kalau mereka berbuat baik akan diperlakukan baik. Nah, oleh Umar bin Khattab ketika, ya, beliau menaklukkan Baitul Maqdis, menerima kunci gerbang Baitul Maqdis dari Uskup Agung Sokorinus, ya, beliau perlakukan orang Kristen dengan baik.
dibuat perjanjian, ya, namanya Al-Uhdah Al-Umariyah. Orang Kristen di Baitul Maqdis di Yerusalem bebas untuk beribadah, bebas untuk menggunakan simbolnya, salibnya, kalungnya, bajunya, atributnya, bebas berkeliaran di mana, bebas. Selama ada syaratnya, nggak boleh kalian ya macam-macam kepada umat Islam, nggak boleh menzalimi umat Islam. Kita hidup berdamai, berdampingan, rukun, oke. Silakan ibadah, silakan bangun gereja, silakan kalian pakai atribut simbol-simbol agama kalian. Itu perjanjian Umar kepada umat Kristiani di Baitul Maqdis. Ya, itu ditandatangani. Sampai toleransinya Umar itu, beliau tidak mau sholat di gereja lahirnya Nabi Isa. Tempat lahirnya Nabi Isa kan jadi gereja. Nah, itu ditandatangani perjanjian di situ. Ketika masuk waktu azan, waktu sholat, ya, Uskup Soporidus itu mempersilahkan Umar untuk sholat di dalam gereja. Tapi beliau nggak mau. Kenapa? Bukan hanya karena alasan itu gereja, tapi karena apa kata Umar? Saya khawatir kalau tempat sholat bekasnya Umar ini nanti akan dijadikan klaim oleh umat Islam setelah saya, bahwa ini adalah tanah miliknya umat Islam dan akan dirubah menjadi masjid. Nah, itu Umar nggak mau. Maka beliau keluar dari gereja itu dan sholat di seberangnya. Dan disitulah didirikan sekarang Masjid Al-Umari sebagai monumen di mana bekas sholatnya Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu sebagai khalifah kaum muslimin. Itu toleransinya umat Islam luar biasa. Sampai ketika Salahuddin Al-Ayyubi juga ya membebaskan Baitul Maqdis dari tentara salib, dia berikan hak-haknya umat Kristen itu secara baik, tidak mengurangi, meskipun umat Islam itu sebagai pemimpin di sana. Ya. Bahkan yang memerangi umat Islam, tentara salib itu kombatan-kombatan dari Eropa, dari negara-negara Latin, ya, itu dikembalikan ke tanah asalnya, dijamin kehidupannya, tidak diganggu, tidak dibunuh, ya, tidak diambil, dirampas hartanya. Ya, mereka keluar dari Baitul Maqdis, bawa hartanya, bawa senjatanya, selama perjalanan itu diamankan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Itu adilnya umat Islam. Padahal dulu tentara salib ketika masuk ke Baitul Maqdis dia membunuh umat Islam. Ya, banyak yang protes, kenapa enggak kau balas saja? Enggak bisa. Umat Islam itu walaupun terzalimi, ketika dia mampu untuk membalas, enggak boleh membalas. Karena ajaran Islam bukan begitu. Ya. Meskipun kita jadi korban, disuruh balas bunuh itu aja, itu orang yang dulu menjahati kita, enggak mau, enggak boleh. Karena Islam tidak mengajarkan supaya membunuh orang yang sudah tidak berdaya. Dia sudah tahu, sudah tidak memerangi lagi umat Islam, enggak boleh. Kecuali dia angkat senjata lagi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah toleransi. Jadi membiarkan ya orang agama lain itu menjalankan ibadahnya sesuai dengan keyakinan, bukan dengan cara melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan ibadah agama lain, ya, atau perayaan-perayaan hari raya agama lain. Nah, itu jelas. Jadi batasan toleransi. Sampai toleransi umat Islam itu di Spanyol. Ya, ketika dunia Kristen itu mempersekusi orang-orang Yahudi di Eropa, orang Yahudi itu minta suakanya kepada raja-raja Muslim di Andalusia di Spanyol. Selama 7 abad orang Yahudi hidup kumpul di mana? Di Spanyol. Yang dari Inggris, yang dari Italia, yang dari Yunani, yang dari mana-mana itu mereka terusir dari negerinya, dizalimi ya karena dianggap bertanggung jawab pembunuhan Isa Al-Masih, Yesus. Itu mereka hijrah ya, minta suaka kepada raja muslim. Di Spanyol mereka hidup. Makanya ketika Yahudi hidup di Spanyol itu selama 7 abad itu disebut sebagai masa keemasan Yahudi. Dia mendapatkan hak-hak yang istimewa, dia mendapatkan hak pendidikan, hak perdagangan, macam-macam, sampai mereka juga diberikan jabatan-jabatan dalam pemerintahan yang umat Islam. Nah, ketika Islam ya dikalahkan, ya, umat Islam diusir dari Spanyol tahun 1492 ya oleh Ratu Isabella dan Ferdinand, Raja Ferdinand itu Katolik, itu Yahudi juga ikut kena imbasnya. Jadi bukan hanya umat Islam aja yang dibunuhi atau dipaksa masuk Kristen atau diusir dari Spanyol. Yahudi juga sama. Kenapa? Karena dianggap kolaboratornya orang Islam.
Maka Yahudi dan kaum muslimin keluar dari situ, yang nggak mau pindah ke agama Kristen, minta suaka lagi kemana? Ke kerajaan Islam Utsmani, Turki. Dia pindah ke Konstantinopel, ke Istanbul, karena Istanbul sudah dikuasai oleh umat Islam pada tahun 1453. 7 abad di Spanyol mereka hidup aman, ya, damai, tenang, dan mendapatkan kekayaan yang banyak. Yahudi pindah setelah inkuisisi di Spanyol itu kepada umat Islam. Yahudi pindah mendapatkan suaka di mana? Di negeri-negeri yang ditaklukkan oleh Daulah Utsmaniyah. Selama berapa abad? 6 abad. Selama hampir 6 sampai 7 abad mereka hidup. Nah, tapi kemudian ya, Yahudi-Yahudi yang liberal ini, yang tidak tahu diri, tidak tahu balas budi ini, dia bekerja sama dengan Inggris untuk melemahkan, ya, kerajaan Turki Utsmani. Dia bikin gerakan, ya, dipimpin oleh Theodor Herzl, ya, dia menyelenggarakan konferensi Zionisme internasional di Basel, di Swiss, ya. Disitulah baru, ya, mereka ini mengingkari, ya, jasa-jasanya umat Islam. Padahal umat Islam ini yang melindungi mereka, umat Islam ini yang mengayomi mereka, tetapi dibalas dengan apa? Dengan perlakuan mereka, ya, berkolaborasi dengan negara-negara, ya, yang memusuhi Islam untuk menghancurkan kedaulatan Turki Utsmani dan mendirikan Israel pada tahun 1948. Dan mereka juga yang berada di balik keruntuhan, ya, Daulah Turki Utsmani pada tahun 1924. Nah, itulah sejarah. Jadi sejarah nggak bisa kita lupakan. Jadi soal toleransi umat Islam ini jangan diajarin lagi. Kita dari sisi ajaran normatif jelas Al-Quran itu bagian dari akidah toleransi kepada non Muslim. Dari segi sejarah praktek kehidupan kita umat Islam sangat toleran. Ya, maka aneh kalau sekarang ada tuduhan bahwa umat Islam ini intoleran. Yang intoleran itu siapa? Ya, yang jadi korban terorisme, korban radikalisme dunia ini kebanyakan umat Islam. 85% korban terorisme itu adalah umat Islam, bukannya mereka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab itu dalam menyikapi hari raya keagamaan, umat Islam sudah punya panduan, ya. Lakum dinukum waliyadin. Silakan kalian merayakan apa yang kalian rayakan dari hari-hari raya keagamaan itu, tapi kami tidak melibatkan diri, tidak ikut campur di dalam peribadatan itu. Kalaupun harus mengucapkan selamat, gimana? Ya, ada yang nanya, kalau ucapan selamat gimana? Yang paling selamat, ya tidak mengucapkan selamat. Ya, kalaupun ada mau berempati, ada simpati, ada pengalaman Buya Hamka itu menarik. Buya Hamka tetangganya banyak non Muslim. Waktu tinggal di dekat Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru. Ya, Buya itu mengucapkan selamat setelah hari Natal. Tapi ucapan selamatnya gimana? Selamat telah merayakan Natal kalian. Nah, itu siasatnya. Jadi dia mengucapkan selamat tanda empati, tetapi diucapkan setelah hari itu. Ya, konteksnya apa? Telah merayakan Natal kalian. Berarti udah lewat. Dan selamatnya itu telah merayakan. Jadi bukan mengucapkan selamat hari lahirnya Tuhan, bukan. Jadi Buya Hamka tidak seperti itu. Jadi dia ada empati, iya, tetapi juga menjaga akidah wajib. Ya, itu salah satu cara yang bisa kita teladani, ya. Sebab para ulama dalam soal ini sudah menerangkan panjang lebar dalam fatwanya. Kalau MUI sendiri mengeluarkan fatwa itu fatwa tentang haramnya perayaan Natal bersama. Ya, perayaan Natal bersama nggak boleh dihadiri oleh umat Islam. Ya, karena itu ada masalah ritual, ada terkait dengan ritual peribadatan. Kemudian hukum menggunakan atribut, ya, non Muslim dalam perayaan keagamaan mereka itu juga umat Islam nggak boleh, ya, mengikutinya, nggak boleh memakai atribut itu, simbol-simbol itu. Ya, simbol itu mereka pakai silakan, tapi kita umat Islam jangan disuruh pakai dengan alasan toleransi. Jangan suruh karyawan suruh pakai apa atribut hari raya keagamaan lain, ya, itu nggak benar, itu diharamkan dalam agama Islam. Jadi itulah rambu-rambu toleransi, ya, agama kita sudah sangat jelas mengaturnya. Ya, ada lagi apa? Kan masalah akidah itu tidak ada toleransi, Pak Ustadz. Yang toleransi itu masalah muamalah, ya.
Terus kalau menikah itu kan muamalah Pak Ustadz, berarti boleh menikah dengan non muslim? Jangan, nggak bisa begitu. Ya, toleransi dalam akidah, ya, menikah itu adalah bagian dari kita mendidik anak-anak kita sesuai dengan akidah. Ya, jadi pendidikan karakter, pendidikan akidah melalui apa? Keluarga. Nah, maka itu Islam tidak merestui adanya percampuran agama, ya, dalam membangun suatu pernikahan atau keluarga, sehingga hukumnya jelas dilarang. Yang muslimah menikah dengan non muslim, laki-laki ahli kitab itu dilarang, haram, ya, sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 220 dan surah Al-Mumtahinah ayat 10, ya. Kemudian kalau laki-laki muslim menikah dengan wanita ahli kitab bagaimana? Ya, pada dasarnya prinsip hukum asalnya boleh, ya, dibolehkan, sebagaimana kita boleh memakan sembelihan ahlul kitab. Itu dalam surat Al-Maidah ayat 5 diterangkan seperti itu. Tetapi untuk kehati-hatian, ya, mazhab Syafi'i dan beberapa mazhab yang lain itu melarang, tetap melarang, karena ahlul kitab cakupannya, ya, yang dahulu di zaman Rasulullah itu memang seperti itu, tapi yang sekarang itu kita tidak tahu bagaimana status ahlul kitab, apakah masih melekat atau tidak, ya. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat kajian kita pada siang hari ini. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama saling sapa TV.